Gejala sosial ini merupakan salah satu fenomena ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar manusia atau masyarakat. Nah, kalau misalkan kita melihat fenomena alam ya, gunung meletus, banjir, longsor dan sebagainya, maka ini bukan bagian dari kajian dari sosiologi, tetapi kajian dari ilmu alam. Tapi kalau misalkan sosiologi, kita melihat fenomena atau mengkaji fenomena atau peristiwa yang dibuat atau diciptakan oleh manusia atau masyarakat itu sendiri yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung kepada orang lain, seperti itu. Nah, di dalam gejala sosial itu dibagi menjadi gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Ini saling berhubungan ya, antara gejala ekonomi misalkan dengan gejala politik. Kita contohkan atau saya contohkan seperti ini. Dalam keadaan masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat berkembang, maka kita ini ya pernah merasakan bahwa masyarakat Indonesia ini masih terbelakang, masih banyak yang buta huruf, masih banyak yang tidak berpendidikan. Maka dari itu tidak heran bahwa pemerintah Indonesia kadang masih berkutat pada pemecahan masalah bagaimana manusia Indonesia itu agar bisa sekolah minimal sampai sekolah menengah pertama. Ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang sudah maju ya, mereka sudah berlakukan yang namanya beasiswa untuk masyarakatnya. Tetapi kita masih berkutat pada masalah-masalah yang berkaitan dengan buta huruf ya, tidak bisa membaca. Nah, kalau misalkan kita pahami lagi akibat dari yang namanya masalah pendidikan seperti ini atau masalah-masalah kemiskinan ini membuat orang itu malas untuk melanjutkan studi, malas untuk melakukan sebuah usaha. Maka dari itu timbullah sebuah namanya peristiwa atau fenomena kemiskinan. Nah, fenomena kemiskinan ini atau pengangguran ya, yang kita sebut sebagai pengangguran, ini sangat membebankan roda pemerintahan dari negara. Maka dari itu gejala ekonomi yaitu kemiskinan akan saling bersangkut paut atau saling mempengaruhi dengan gejala politik yaitu pemerintah. Itu contoh sederhananya. Yang selanjutnya ada beberapa karakteristik gejala sosial, diantaranya adalah sebagai berikut. Kalau kita bicara tentang karakteristik, maka hubungannya adalah dengan ciri-ciri ya. Ciri-ciri gejala sosial itu sangat kompleks, artinya tidak bisa dilihat dari satu sisi. Seperti yang saya sebut tadi, gejala ekonomi mempengaruhi gejala politik, terus pendidikan mempengaruhi gejala ekonomi, karena tanpa pendidikan maka masyarakat itu tidak sejahtera. Nah, terus gejala sosial itu beraneka ragam karena penyebabnya banyak ya. Gejala sosial seperti diskriminasi, seperti konflik ini dilatar belakangi oleh keanekaragaman masyarakat Indonesia yang berlatar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Terus ada lagi gejala sosial yang tidak bersifat universal. Artinya antara masyarakat satu dengan yang lain, permasalahan fenomena ataupun masalah sosial ini sangat berbeda. Jika manusia atau masyarakat Indonesia ini hanya berkutat dengan masalah pendidikan dasar, maka di luar negeri sudah sampai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, ini akan sangat-sangat berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan masalah yang terjadi di Indonesia dengan masyarakat di luar negeri sana. Terus gejala sosial bersifat dinamis, artinya fenomena yang terjadi di masyarakat itu selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Dulu sebelum ditemukannya handphone, fenomena-fenomena cyberbullying atau membuli lewat media sosial itu tidak ada karena handphone sendiri belum ditemukan. Nah, ini karena gejala sosial itu bersifat dinamis, selalu berubah-ubah. Terus gejala sosial itu tidak mudah dimengerti, artinya kita tidak bisa menganalisis secara sederhana penyebab dari gejala sosial yang terjadi atau fenomena yang terjadi. Misalkan kita tidak bisa menghakimi bahwa anak yang kurang aktif di sekolah atau
Misalkan yang lebih buruknya lagi adalah kenakalan remaja itu hanya dilihat dari kesalahan sekolah saja dalam mendidik siswa-siswanya, tetapi sebenarnya kalau misalkan analisis itu dilakukan secara mendalam, maka banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kenakalan remaja tadi. Makanya yang namanya gejala sosial itu tidak mudah dimengerti dan tidak mudah untuk diberi kesimpulan. Ya. Terus ada lagi gejala sosial yang kurang objektif. Gejala sosial yang kurang objektif ini kadang fenomena yang kita nilai, peristiwa yang kita nilai itu masih lekat dengan unsur subjektif. Artinya kadang kita melihat masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pengangguran sering dikaitkan dengan latar belakang etnis dan agama. Kita melihat bahwa orang Sumatera lebih sejahtera, lebih ulet, lebih rajin daripada orang-orang Jawa. Ini kadang suatu sifat yang kurang objektif. Artinya kita hanya menilai orang itu berdasarkan perasaan, emosi, dan sebagainya yang artinya tidak bisa diterima oleh logika. Terus ada lagi gejala sosial bersifat kualitatif. Artinya gejala atau fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat itu tidak bisa diukur secara angka. Kita tidak bisa mempersentasekan atau menghitung jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena kemiskinan itu beragam jenisnya ya. Ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan relatif. Nah, yang kemiskinan relatif ini yang sangat sulit untuk dideteksi karena apa? Suatu fenomena korupsi ini dikatakan sebagai fenomena atau kemiskinan relatif. Orang secara keuangan mereka tercukupi, tapi secara budaya, secara kepribadian dia miskin. Nah, ini yang tidak bisa kita hitung dengan angka. Terus ada lagi gejala sosial yang sulit diprediksi. Artinya kita tidak bisa mengira-ngira suatu fenomena sosial apakah yang akan terjadi di masyarakat yang akan datang seperti itu. Beda dengan kita menelisik atau meneliti tentang gejala alam. Kita bisa memprediksi kapan gempa bumi terjadi, kapan tsunami terjadi. Artinya yang namanya gejala alam itu sifatnya statis ya, atau gampang ditebak. Tapi kalau misalkan gejala sosial yang kita pelajari dalam sosiologi ini sulit diprediksi. Oke ya, sampai situ aja. Terus untuk slide berikutnya seperti yang sudah saya jelaskan ya, menurut Philip Asorokin, jenis-jenis gejala sosial itu dibagi menjadi 4 ya. Gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan hukum. Untuk ekonomi, politik, dan hukum, ini sudah jelas ya berkaitan dengan pemerintahan, dan yang ekonomi dan politik sudah saya contohkan, tinggal yang religius ya. Jadi kalau misalkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu kan multi agama ya, beragam agama dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah ini kadang-kadang keberagaman dalam beragama ini sangat mempengaruhi jalan hidup masyarakat Indonesia. Misalkan orang Indonesia ini sangat menjunjung tinggi yang namanya ibadah ya, menjunjung tinggi yang namanya sopan santun. Maka dari itu kita tidak aneh kalau misalkan di dalam tradisi Lebaran ini mengandung unsur-unsur gejala sosial. Artinya kita dalam beribadah yaitu pada hari Lebaran ya, sholat Idul Fitri dan sebagainya, ini ada salah satu bentuk dari interaksi sosial. Kita mengunjungi orang tua, mengunjungi sanak saudara, ini merupakan salah satu gejala sosial yang diakibatkan oleh aspek atau faktor religius. Nah, kita lanjut lagi. Menurut Norman Blakey, yang namanya gejala sosial itu dibagi menjadi 3 ya, dari tingkatan yang sangat kecil sampai yang besar skalanya. Mikro untuk kejadian atau fenomena yang terjadi dalam keseharian. Ya, misalkan kita melihat sebuah konflik antar tetangga dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk dari gejala sosial mikro. Gejala sosial meso ini yang sering kita lihat di berita-berita ya, media massa, masyarakat, organisasi, tapi masih lingkupnya kecil. Misalkan kita melihat masalah-masalah yang terjadi di daerah Indramayu ya, melewat media massa, koran, dan media sosial, ini merupakan gejala sosial meso.
Artinya masyarakat luar punya masalah sendiri yang berbeda dengan masyarakat kita. Yang terakhir, gejala sosial makro ya terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar seperti lembaga-lembaga multinasional. Artinya gejala ini atau peristiwa ini tidak hanya dialami oleh masyarakat pada bangsa tertentu, tapi orang luar pun mengalaminya. Seperti sekarang ya, artinya kemerosotan ekonomi ya, pemecatan buruh secara besar-besaran atau kita sebut sebagai PHK ini terjadi di seluruh negara karena sebuah efek dari pandemi. Nah, yang namanya pemecatan dan sebagainya ini melemahkan roda dari ekonomi negara. Artinya pertukaran mata uang, pertukaran perdagangan dan sebagainya mengalami hambatan, sehingga orang-orang sangat sulit untuk melakukan sebuah aktivitas termasuk belajar. Seperti itu ya. Jadi dilihat dari tingkatan kejadiannya, wilayahnya seberapa besar, ini yang diteliti oleh Norman Blakey. Oke, kita lanjut lagi. Istilah sosiologi ini terakhir. Ya, istilah sosiologi ini pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte yang hidup antara tahun 1798 dan 1857 ya, sampai dengan 1857. Dia mengatakan bahwa sosiologi itu merupakan ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Ini teori yang pertama ya. Artinya karena Auguste Comte ini latar belakangnya adalah seorang ahli eksak ya, dia itu matematikawan, tapi dia peduli dengan perubahan sosial, masalah-masalah sosial karena di dalam kata-kata atau kalimatnya itu dia mencantumkan hukum alam. Ya, jadi kalau misalkan saya menyebut tadi bahwa gejala alam itu adalah gejala yang tidak dikaji oleh sosiologi, menurut Auguste Comte ini hanya perumpamaan saja. Artinya kita itu mengalami sebuah fenomena ini kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Ya, walaupun yang namanya gejala sosial ini dalam waktu yang lama itu tetap ya sifatnya seperti sekarang ya, yang namanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ini adalah gejala sosial yang baru, tetapi perubahannya agak lambat. Nah, itu yang disebut sebagai tidak berubah-ubah. Terus menurut Pitirim Asorokin menyatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial ya, seperti yang saya sebut tadi ya, gejala ekonomi mempengaruhi gejala politik dan sebagainya. Ini yang merupakan contoh dari pengertian gejala sosial yang disebut oleh Pitirim Asorokin. Oke ya. Nah, ini sosiologi ya berasal dari dua kata yaitu sosius dan logos. Sosius itu berarti teman ya dari bahasa Latin, dan logos itu berarti ilmu. Ya. Jadi kalau misalkan digabungkan, jadi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, ini yang disebut sebagai sosiologi. Jadi masyarakat itu sebenarnya secara sederhana adalah kumpulan teman, kumpulan wadah bagi kita untuk bergaul satu sama lain. Artinya kita tidak mengenal yang namanya sekat. Kita bisa berteman dari orang yang berbeda agama, suku dan sebagainya, karena itu yang disebut sebagai ilmu apa yang dikaji dari ilmu sosiologi. Kita dibentuk menjadi manusia yang tidak memandang masyarakat itu dari latar belakang sara ya, suku, agama dan ras.